Permisi Bu. Ya, silakan duduk. Silakan. Oke, ini tadi semuanya kesini naik apa? Naik angkot. Naik keren. Oh, ada yang diantar. Dari mana semuanya? Dari rumah. Oh, sebelumnya udah pernah konseling kelompok? Belum. Oke. Di sini kita santai aja ya, bisa panggil ibu, bisa panggil kakak, terserah. Oke, langsung saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita konseling kelompok, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Siapa mau memimpin berdoa? Saya Bu. Oke, silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dan dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Syifana Aisyah Zara, biasa dipanggil Syifana. Kemudian selanjutnya, Perkenalkan, saya Syafira Ananda, biasa dipanggil Vira. Perkenalkan, nama saya Syafatul Kamila, biasa dipanggil Syafa. Perkenalkan, nama saya Syaifatul Munawaroh, biasa dipanggil Nawa. oke, Mbak Nawa, Mbak Syafa, sama Mbak Vira ya. Oke, di sini kan baru pertama kali konseling kelompok ya. Iya. Saya jelaskan terlebih dahulu konseling kelompok ini apa. Jadi konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor. Di sini saya sendiri yang akan memandu kalian di sini dan akan memberi bantuan untuk menyelesaikan masalah-masalah dari konseling. Di sini konselingnya kalian semua ini tadi ya. Jadi maksud dari konseling kelompok ini untuk mengatasi masalah konseli gitu. Jadi nanti kalian yang mengatasi masalah kalian sendiri. Di sini saya cuma memberi bantuan, mengarahkan saja gitu. Oke. Di sini takut nggak kalian buat melampiaskan masalah kalian di sini? Takut nggak? Takut. Takut ya. Takutnya kenapa nih? Kalau boleh tahu? Malu, terus malu. takut. Malu kalau ke Umbar. Malu kalau keluar ya. Jadi dalam konseling kelompok ini kita tuh nggak usah takut ya, takut kebongkar atau takut kayak gimana. Soalnya dalam konseling kelompok itu terdapat beberapa asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan sendiri itu kalian itu tidak akan masalah-masalah kalian itu tidak akan diumbar dan tidak akan keluar dari ruangan ini gitu. Kemudian yang kedua itu asas keterbukaan. Jadi di sini kalian tuh menyampaikan masalah kalian sendiri aja secara terbuka. Contohnya kayak gini, kalian tahu nggak buku ini tuh isinya apa? Nggak tahu. Cara kalian buat tahu isi buku ini tuh kayak gimana? Dibuka dulu kan. Iya. Jadi di sini kalian kita mengetahui masalah kalian itu berarti kita harus terbuka kan. Jadi tenang aja, santai aja, langsung dibuka aja semuanya, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini tadi dipaksa atau gimana? Atau kesukarelaan kalian sendiri? Sukarela kan. Jadi tenang aja, santai aja di sini, cari kenyamanan kalian sendiri gitu. Kita. Sekarang duduknya yang sesuai kenyamanan kalian sendiri aja. Gimana? Udah nyaman? Nyaman ya? Sudah, Bu. Jadi di sini pokok permasalahan dari kalian bertiga ini kan self harm ya, karena sebelumnya saya juga dapat informasi ini. Kemudian kalian disatukan di sini karena pokok permasalahan kalian tadi ini self harm. Jadi di sini dari self harm sendiri kan berarti kalian punya masalah sendiri-sendiri ya. Tentunya pastinya kan beda-beda. Di sini boleh langsung disampaikan aja masalahnya. Dari mulai siapa dulu yang mau ini? Disampaikan dulu aja pokok permasalahannya itu apa sampai kalian bisa self harm kayak ini. Oke, dari mana dulu nih? Jangan malu-malu. Oke, langsung aja. Jadi Mbak Vira ya, kayak gimana? Saya tuh di rumah kan sama orang tua itu kayak selalu diketati, dikekang. Iya, nggak kalau main-main itu ada batasnya gitu. Sampai di rumah itu saya itu
sering dimarahin, kayak dipukul, sampai kayak gitu Bu. Jadi saya itu merasa tertekan di rumah itu. Jadi masalahnya di keluarganya ya, di orang tua ya? Iya. Masalahnya di situ. Oke, selanjutnya Mbak Syafa. Saya itu Bu, masalah kayak banyak tugas, terus kan saya kuliah sama kerja gitu. Jadi banyak tekanan dari kerja, banyak tekanan dari kuliah juga banyak tekanan. Jadi kadang saya kayak merasa kayak gimana ya, gak bisa menghargai diri sendiri, akhirnya saya menyakiti diri sendiri gitu. Pokok permasalahannya dari kuliah sama kerja itu tadi ya. Kemudian Mbak Nawa. Nah, jadi saya itu kan anaknya anak sosmed banget gitu ya. Semuanya itu tak upload di sosmed, kemana-mana juga tak upload, foto-foto yang bagus-bagus itu tak upload. Tapi akhir-akhir ini tuh saya tuh dapat hujatan banyak banget gitu. Nah, terus nggak hanya di sosmed, tapi di real life juga banyak sekali yang menghujat saya kalau saya lewat gitu, sudah banyak yang ngomongin saya kayak gitu. Jadi dari media sosial itu tadi ya, karena hujatan-hujatan yang datang ya. Oke, itu tadi kan pokok permasalahannya udah jelas ya. Dari Mbak Vira sendiri sampai ngelakuin apa nih? Karena diketati sama orang tua itu sampai melakukan apa sih? Saya itu di rumah itu sampai stres Bu, akhirnya saya itu melakukan Ngebarcode gitu kan? ngebarcode, iya. Oh, silet-silet tangan ya? Iya Bu. Ada lagi? Mungkin? Nggak ada? Gitu Nggak aja. ada. Kemudian Mbak Syafa? Kalau saya di rumah kayak udah nggak ada temen juga kan Bu, akhirnya stres, akhirnya menyakiti diri sendiri, jambak rambut, terus ini loh kepalanya dijentusin ke dinding juga gitu. Kemudian Mbak Nawa? Kalau saya itu suka diam diri Bu, di rumah terus, nggak mau keluar, soalnya ya takut tadi itu, nggak mau ketemu orang lain. Kadang saya juga sama kayak Mbak Vira itu ya, menyayat gitu, bahkan sampai pernah kepikiran untuk bunuh diri. Tuh ya. Oke. Dari sini kan satu sesi kan kita menyelesaikan satu masalah terlebih dahulu. Dari sini siapa yang mau permasalahannya dibahas terlebih dahulu? Saya Bu. Pada sesi kita ini. Mbak Syafira dulu ya. Iya. Terkait dengan masalah orang tua tadi ya. Oke. Boleh dijelaskan lebih detailnya lagi gimana permasalahan di rumahnya? Karena saya itu mungkin dari pandangan orang tua itu nakal ya Bu, akhirnya saya itu didekati terus sampai melakukan kekerasan orang tua saya itu kepada saya. Oke, di sini sesi pertama kali ini kita akan bahas satu permasalahan. Di sini ada yang mau permasalahannya dibahas terlebih dahulu? Saya Bu. Dari Mbak Vira dulu ya, terkait dengan masalah keluarga tadi ya. Iya. Boleh dijelaskan lebih detailnya lagi kayak gimana permasalahan di rumah tadi? Jadi saya itu dulu di rumah itu nggak pernah dihargai, terus selalu disepelein, dibedain sama saudara-saudaraku. Terus kalau di rumah itu kan saya pernah mengikuti lomba UDSN renang. Nah di situ saya itu mendapat penghargaan juara 1. Terus saya itu saya bawa pulang ke rumah kan, bawa piagam. Nah sama orang tua ini nggak diapresiasi gitu Bu, jadi kayak saya tuh merasa nggak dihargai kayak gitu. Terus saya itu di rumah Pernah diapakan sama orang tua? Atau sampai diapain gitu mungkin? pernah sampai kalau pulang latihan itu kan kemalaman Bu, itu pulang-pulang itu dipukul kayak gitu. Sebelumnya Mbak Vira ini berapa bersaudara? 3 bersaudara Bu. Punya kakak atau adik? Punya, saya anak terakhir. Oh, punya kakak. 2 kakak ya berarti? Iya. Oh, mungkin dari teman-teman ada yang dipertanyakan mungkin? Ya, saya ingin bertanya ya. Oke. Nah, Mbak Vira itu pernah nggak sih kayak iri gitu sama teman-teman Mbak Vira yang keluarganya harmonis, yang orang tuanya itu nggak dikekang gitu? Ya, jujur ya iri banget sih aslinya. Kayak gitu. Jadi inginnya ya nggak terlalu mengekang gitu saya. Mungkin saya juga mau tanya ya, dari kakaknya sendiri, dari
kakak-kakaknya Mbak Vira ini tadi, apakah ada perlakuan yang sama dari orang tuanya atau Mbak Vira sendiri yang digituin? Saudaraku nggak digituin, cuma aku aja yang digituin. Mungkin dari Mbak Syifa ingin menambahi atau mungkin Saya ingin bertanya ya kepada Mbak Vira. Itu kan Mbak Vira tadi bilangnya menyayat-nyayat tubuhnya. Oh, iya. Itu dampaknya atau misal habis melakukan itu ngerasa kayak tenang apa gimana gitu? dampaknya? Dampaknya itu kalau saya udah stres gitu Bu, yang sudah nggak kuat, saya kan menyayat tangan. Itu dampaknya itu ya kalau sudah sadar itu kayak ngerasa sakit gitu Bu kalau dibuat kegiatan di rumah gitu ya. Terus mungkin ada yang punya pengalaman sama kayak orang tuanya terlalu mengekang atau kayak gimana dari Mbak Safa sama Mbak Nawa mungkin? Sebenarnya orang tua saya juga dulu juga kayak gitu sama, tapi lama kelamaan itu saya tuh mencoba kayak curhat sama ibu saya, kayak terbuka kenapa sih ayah saya kok kayak gitu, selalu bilang ke ibu saya itu. Akhirnya ibu saya itu juga bilang ke ayah saya kalau sebenarnya anaknya ini saya itu juga baik-baik, saya itu juga nggak pernah nakal kayak gitu. Intinya kayak ibu saya itu memberikan pengertian lah kepada ayah saya. Nah lama-lama itu ayah saya ya berubah, bisa ngerti. Mungkin dari Mbak Vira juga bisa ya dilakukan seperti itu, mungkin dengan membicarakan dulu kepada orang tuanya kayak gimana, kayak pengennya tuh kayak gimana, mungkin bisa dibicarakan terlebih dahulu. Mungkin ada lagi mungkin permasalahannya dari orang tuanya apa lagi? Kalau dari ceritanya Mbak Nawa itu, kalau orang tua saya itu apa ya Bu, kayak nggak bisa terbuka gitu loh Bu. Jadi itu kayak terlalu keras sehingga kalau aku mau cerita gitu ke orang tua itu nggak bisa Bu. Jadi iya, Nggak dikasih nggak dikasih kesempatan gitu. Iya. Jadi mau bingung mau cerita kemana. Kalau kakaknya mungkin, kalau kakak saya itu kayak bodo amat gitu ke saya di rumah. Jadi kayak di rumah itu kayak nggak pernah ada yang ngasih empati ke saya gitu. Dari Mbak Safa mungkin ada anggapan atau mungkin ngasih solusi? Mungkin dari saya Mbak Vira coba sama orang tua, maksudnya ya apa salahnya kan coba dulu kita bilang ke orang tua, kita cerita bilang sebenarnya lo saya pengen gini Bu, sebenarnya aku nggak kayak gini kok anaknya gitu. Terus cerita gitu, misal ada cerita apa gitu nggak apa-apa, coba belajar terbuka seperti yang dibilang Mbak Nawa tadi, kan terbuka kepada orang tua. Akhirnya kan orang tua tahu kita gimana, soalnya kan mungkin pemikiran orang tua kan anaknya kayak gini, jadi wis males gitu loh, soalnya kan belum tahu kita kayak gimana, meskipun itu orang tua kita gitu kan. Lebih ke dicoba dulu berbicara sama orang tua gitu, membuka bicara gitu. Jadi selama ini dari Mbak Vira sendiri tuh nggak pernah gitu ya cerita-cerita ke siapa aja tuh nggak pernah ya? Nggak pernah. Dapat perlakuan kayak gitu belum pernah cerita ke Nggak pernah. siapa? Mungkin seperti yang disampaikan oleh Mbak Safa sama Mbak Nawa tadi, coba lebih terbuka mungkin kepada teman terdekatnya terlebih dahulu. Mungkin kalau nggak berani langsung ke orang tuanya, bilang ke temannya dulu mau cerita, mungkin bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif tadi ya, buat ngebarcode atau kayak gimana, mungkin bisa dihilangi dengan cara cerita gitu ke temannya terlebih. Oke, selanjutnya mungkin ada tanggapan atau saran lagi nih, atau udah cukup ya. Ini tadi kan dari Mbak Safa sama Mbak Nawa kan udah ngasih penjelasan gitu, mungkin bisa dilakukan dengan cara lebih terbuka lagi sama orang tua. Jadi mungkin lebih dijelaskan lagi ya kalau kegiatannya Mbak Safira ini benar-benar kegiatan yang positif dan mungkin bisa berdampak baik nantinya ke depannya. Setelah sesi ini berakhir, Mbak Safira mungkin ada sesuatu yang mau dilakukan atau mungkin dari saran-sarannya atau gimana mungkin? Jadi sebelumnya terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah ngasih saran. Maka selanjutnya saya akan lebih terbuka lagi kepada keluarga saya, dan saya akan membuktikan bahwasannya
kegiatan saya ini itu bisa membanggakan kedua orang tua. Jadi Gitu ya. Sudah dapat pencerahan ya dari Mbak Syafa sama Mbak Nawa. Apa mungkin mau nanti ditambahin? mungkin kalau Mbak Safira lagi stres atau punya masalah nggak dapat cerita gitu, kita juga bisa kok. Iya. Oh, Siapa Iya, tahu iya sih. kita jalan-jalan ke Nah. pantai apa ke mall gitu Nah, biar gitu kita ya. kan kita juga udah kenal nih ya. ya kan biar misal gak stres-stres sama gitu. Nah, gitu. Bisa ya nanti ajak kita berdua bisa. Udah saling kenal ya ini, jadi Iya. nggak apa-apa terbuka aja, lebih terbuka lagi. Oke, jadi Mbak Safira, maaf Mbak Safira tadi kan udah bilang ya kalau nanti kedepannya bakalan seperti itu. Ini saya kasih kertas, boleh ditulis komitmennya tadi kayak gimana, boleh dituliskan terlebih dahulu. Oke, kita tunggu dulu ya sambil ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa. Mbak Safa itu tadi kerjanya di mana? Saya kerja di PT Aminah Tour itu jadi apa namanya kerjanya tuh kayak ngurusin orang haji sama umroh gitu. Tapi di situ memang ditekan banget gitu loh, kayak nggak seharusnya Ada seperti target-target itu. gitu kan? Iya. Oh. Gitu. Gitu. Terus Mbak Nawa kesibukannya apa? Selain jalan ke kebun. Oh, kuliah sambil jualan bukan ya? Sudah. Sudah? Sudah. Sebentar ya, saya baca dulu. Oke, ini kan Mbak Safira sudah kasih komitmennya ya. Jadi di sesi yang kedua nanti minggu depan kita lihat nih apakah Mbak Safira masih komitmen sama komitmen yang ditulis ini terkait dengan keterbukaan dia, kemudian untuk berhenti ngebarcode. Terus jangan lupa juga ini kertasnya disimpan ya, sambil diingat-ingat, sambil bukan hanya, jadi ini maksudnya itu bukan cuma ditulis aja tapi ditanamkan juga ke dirinya sendiri bahwa Mbak Safira itu benar-benar akan melakukan ini gitu. Jadi bukan hanya ditulis aja tapi juga ditanamkan ke dirinya bahwa nantinya Mbak Safira nggak akan melakukan barcode lagi. Dan juga kita nantinya besok kan ada sesi kedua ya, jadi kita lihat gimana progresnya dari Mbak Safira ini, apakah masih ngebarcode atau enggak kayak gitu. Terus apakah Mbak Safira juga udah lebih terbuka, nanti kita akan sambung ke depannya ini di minggu ke depan, oke? Kemudian juga dari Mbak Syafa sama Mbak Nawa besok siapa yang mau duluan juga nanti dibahas di sesi yang kedua begitu. Jadi ini sesi pertama sudah berakhir ya. Mungkin kesimpulan dari sini apa nih kira-kira yang kita dapat dari sini? Bisa dibantu untuk menyimpulkan dari masalah ini tadi? Kalau menurut saya itu kesimpulannya, jadi kita itu harus mampu manage waktu kita, dan juga kita juga harus lebih terbuka terutama kepada orang terdekat kita, apalagi sama orang tua gitu ya. Jadi harus terbuka. Mungkin dari Mbak Syafa ada tambahan kesimpulannya? Seperti yang Ibu tadi bilang di awal, seperti buku kan kita nggak tahu toh dalamnya kalau kita nggak buka dulu. Jadi orang itu nggak tahu masalah kita kalau kita nggak bercerita. Sebaiknya lebih baik bercerita kepada orang yang memang benar-benar dipercaya gitu. Jadi siapa tahu dia mempunyai solusi, terus dia bisa membantu menyelesaikan masalah itu tadi. Kalau kita nggak ceritakan, orang-orang kan nggak tahu kalau kita punya masalah, terus kan bingung juga mau bantu gimana, soalnya kan nggak tahu permasalahannya gitu. Begitu ya, Mbak Safira, bisa ditangkap semuanya ya. Oke, minggu depan jangan lupa ya buat melanjutkan sesi kedua dari konseling ini. Oke. Sebelum mengakhiri konseling pada hari ini, saya meminta maaf dan juga berterima kasih kepada teman-teman sudah hadir di sini dalam melakukan konseling kelompok. Saya minta maaf bahwa apabila ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan dari saya. Mungkin ada yang disampaikan lagi dari Mbak Fira, Mbak Syafa, atau Mbak Nawa? Sudah? Sudah ya, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan untuk sesi kedua ya.
Dan jangan lupa buat Mbak Syafira juga, jangan lupa dikerjakan ini terkait dengan komitmennya. Terima kasih. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Ya. Bu. Selamat dulu. Terima kasih banyak. Hati-hati ya. Mari Bu ya. Iya, hati-hati. Audio Jungle.